Happy Easter guys! Hari ini gue happy banget nih Gap. Kenapa tuh Bri? Karena hari ini kita merayakan hari kebangkitan Tuhan Yesus. Yes, bener banget. Dan gue juga happy nih. Karena lewat kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus, itu memberikan kemenangan bagi setiap kita yang percaya kepadanya. Bener banget Gap. So teman-teman, karena kita semua udah dapet anugerah dari Tuhan, jangan lagi sia-siain hidup kita ya. Yes, tapi pakai hidup kita untuk melayani Tuhan. Cakep. Nah, karena hari ini spesial Paskah nih, ibadah kita hari ini bakal spesial juga ya Gap. Pastinya dong. Dan gak cuma ibadah hari ini saja, tapi setiap minggu ibadah kita selalu spesial. Setuju banget. Jadi buat teman-teman yang sekarang lagi ibadah lewat YouTube nih, kita mau ajak kalian juga untuk ibadah onsite di gereja kita. Di setiap hari minggu pukul 8.30 dan 10 buat pelajar SMP dan SMA. Dan pukul 11.30 untuk kalian para mahasiswa. Sekarang waktunya kita memberikan persembahan bagi Tuhan. Kalian bisa memberikan persembahan melalui nomor rekening berikut ini atau langsung saja scan QR Code yang ada di layar kalian. Selamat memberi. Oke deh, gak usah berlama-lama lagi. Langsung aja kita siapin hati kita untuk beribadah kepada Tuhan. Enjoy the service guys! In the beginning, God created heavens and earth, the skies and the land. God created the world and He brings life. At first, humans had a perfect relationship with God. Therefore, sin came into the world, separating humans from God. But God sent His only Son. He is the Savior. His sacrifice brings hope, love, and victory. Darkness has been defeated by Him. The light shines in the darkness, and the darkness has not overcome it. His love is unconditional. To care and to mend a connection that was torn apart. His death on the cross made it possible for our connection with God to be repaired. All this is from God. He brought us back to Himself through Christ's death on the cross. He's mighty God, everlasting Father, the Prince of Peace, the King of Kings. He's the living hope. Came the morning, death sealed the promise. Your very body began to break out of the silence. Your roaring fire began to break as long as on me. Jesus, Lord, is the victory. Hallelujah, praise the
Namaku Jeff, aku adalah seorang mahasiswa tingkat akhir yang lagi menyelesaikan tesis di salah satu universitas di kota Bandung. Waktu itu Natal tahun 2022, sebuah hari yang seharusnya penuh dengan sukacita. Namun tidak seperti biasanya, aku tidak merasakan damai dan sukacita Natal di hari itu. Aku malah merasa kosong, sedih, stres, hingga aku merasa down. Hati dan pikiranku benar-benar kacau balau. Bukannya mendapatkan kehangatan, aku malah tertampar realita. Ternyata orang-orang di sekitarku terlihat mengalami kemajuan yang besar. Entah itu mendapatkan pekerjaan, ada yang tesisnya berprogres, dan seperti semua orang bisa menghasilkan sesuatu dalam kehidupannya. Sedangkan waktu itu hidupku seperti terhenti. Aku menjadi manusia yang biasa-biasa aja, stuck, tidak ada kemajuan, dan apapun yang aku lakukan seperti sia-sia. Sekitar 1-2 bulan kemudian, aku memasuki semester baru dengan tugas baru, tanggung jawab yang baru, kelompok yang baru, tetapi perasaan yang sama masih ada. Aku masih tetap membanding-bandingkan diri dengan orang lain. Orang lain kelihatan lebih maju, lebih hebat, lebih keren, sedangkan aku merasa kurang dan kurang, nggak bisa maju, nggak punya kelebihan apa-apa, dan aku merasa lebih kacau lagi, pikiranku kacau, hatiku kacau, jadwalku juga kacau, hingga di satu titik aku merasa nggak layak untuk berkuliah dan bahkan nggak layak untuk melayani di gereja. Beberapa minggu kemudian, tepatnya pada tanggal 24 Februari, aku datang ke acara Vision Night. Jujur, aku hanya datang sebagai seorang anggota sel dan tidak memiliki ekspektasi apa-apa. Tetapi, justru di saat yang tidak aku duga, Tuhan bisa berbicara. Pada saat itu ada teman yang mendatangi aku dan mendoakan persis tentang hal yang aku sedang gumulkan. Dia mengingatkanku bahwa sebelum diberi piring yang lebih besar, terlebih dahulu aku harus setia dengan piring yang lebih kecil. Artinya, apapun yang aku punya sekarang, aku diingatkan untuk setia sama hal tersebut. Karena Tuhan sudah berikan apa yang aku butuhkan itu secara cukup, tidak kurang dan tidak lebih. Aku tidak perlu merasa lebih rendah dari orang lain. Hari itu aku mendapatkan afirmasi lagi untuk tidak fokus pada hal yang tidak aku miliki dan berhenti membanding-bandingkan diriku dengan orang lain. Aku diingatkan untuk fokus pada apa yang sekarang aku punya, tanggung jawab yang harus aku lakukan, dan mulai melangkah dengan iman. Aku juga diingatkan untuk membereskan luka masa lalu yang masih membelenggu aku hingga saat ini. Setelah Vision Night, keadaan memang tidak langsung berubah. Tesis tidak langsung menjadi lebih mudah, dan aku mungkin tidak langsung tahu semua jawaban yang aku perlukan. Tetapi yang aku dapatkan kembali adalah harapan bahwa apa yang harus aku selesaikan, aku bisa menyelesaikannya bersama-sama dengan Tuhan. Dan itu lebih dari cukup. Mari semua jemaat Tuhan kita nyanyi sama-sama, oke? Reason, let's go. Reason, His reason, forever glorified. Reason, His reason, King Jesus is alive. Hallelujah, 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 hallelujah. Ayo semuanya kita sambut hari Paskah ini dengan sukacita bersama. Kita nyanyi semua bareng-bareng, oke? Where are you now? You've been overcome. That where is your sin? Conquered by the King. Resurrected one. Resurrecting one. Shining like the sun. Breaking through the fear. Victory is here now. Semua di atas sama-sama. Coba dong semuanya. Bawa
bawa sukacita yang bersama dengan keluarga kalian, oke? Walaupun kalian nonton di rumah atau dimanapun, bring the joy. Sing power. Same power that crushed the enemy. Same power lives in me. Same power that crushed the enemy. Same power lives in me. Same power that crushed the enemy. Same power lives in me. Let's go. Reason, His reason, forever glorified. Reason, His reason, King Jesus, Reason. Reason, His reason, forever glorified. Reason, His reason, King Jesus is alive. Hallelujah. King Jesus is alive. Semuanya beri tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan. Mana sorak-sorainya? Hello young people, Happy Easter Radiance, Happy Easter Campus Connection. Pelajar dan mahasiswa selamat Paskah. Hari ini kita merayakan Hari Paskah, hari yang jadi dasar iman kita kepada Tuhan Yesus. Kebangkitan Yesus artinya dia mengalahkan maut. Karena Yesus ada di dalam kita, maka kita pun menang bersama-sama dengan dia. Biar hari Paskah ini menjadi hari di mana kita bangkit kembali dalam segala hal. Di saat harapan kita hampir hilang, di saat pemikiran kita hampir buntu, kita bangkit kembali bersama dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, dalam kebangkitan-Mu kami juga punya masa depan. Dalam kebangkitan-Mu kami juga punya kebangkitan atas segala harapan-harapan yang telah mati. Atas segala masalah-masalah yang sudah tidak punya jalan keluar. Karena Engkau memberi jalan, Engkau memberikan makna dalam kehidupan kami. Dan hari ini Tuhan ada pemulihan dalam hubungan kami dengan Tuhan. Sehingga kami berjalan tidak dengan kekuatan kami sendiri, tapi bersama-sama dengan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Teman-teman, kita mau lihat kisah kebangkitan Yesus pada awalnya seperti apa dan ada apa saja di balik semua itu. Di Yohanes 20 ayat yang pertama dikatakan begini, pada hari pertama minggu itu, artinya pada hari Minggu ya, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap. Sangat-sangat pagi, dikatakan bahwa pergilah Maria Magdalena ke kubur itu dan ia melihat bahwa batu penutupnya telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus. Dan berkata kepada mereka, Tuhan telah diambil orang dari kuburnya dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan. Hari itu, saat itu Maria Magdalena panik. Panik banget guys, dia panik karena yang tadinya ada jasad Yesus, tahu-tahu hilang. Bahkan kubur itu harusnya ditutupi oleh batu yang sangat besar dan batu itu sudah bergeser. Perlu kita ketahui bahwa batunya bukan batu kecil, bukan batu kerikil, bukan batu kali. Tapi batu yang sangat besar yang menutupi satu lubang di mana manusia bisa masuk teman-teman. Nah waktu Maria panik tersebut, Maria bilang bahwa wah gimana dong guys. Mungkin kita seperti kalau kita punya grup chat, mungkin kita langsung ngomong di grup chat, kita langsung foto, kita foto cekrek. Lihat ini gak ada nih, Tuhan kita gak ada, lihat nih pintunya kebuka beneran loh, aku gak bohong. Nah pada saat itu, apakah Yesus belum pernah ngomong bahwa dia akan bangkit? Sebetulnya Yesus pernah mengatakan kepada para muridnya, dia berjanji bahwa dia akan bangkit kembali. Tapi tidak ada seorang pun yang ingat. Lalu kita lihat lagi teman-teman, ayat yang ke-8 dikatakan,
Sesudah itu masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai di kubur itu dan ia melihatnya dan percaya. Sebab selama itu mereka belum mengerti kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Lalu pulanglah murid-murid itu ke rumah. Ada kalanya kita tahu janji Tuhan tetapi kita sulit percaya. Kita gak sendirian karena murid Yesus juga mengalami hal yang sama. Kabar baik dari Minggu Paskah, Easter Sunday itu tidak menghapus kejadian mengerikan yang terjadi 3 hari sebelumnya. Masih membekas di dalam memori mereka kejadian yang mengerikan yang terjadi kepada Tuhan Yesus. Dari awal sejak Yesus ditangkap, dia diadili, dia disiksa, sampai akhirnya dia disalibkan dan Yesus pun mati di atas kayu salib. Tentu gak akan tiba-tiba, oh udah lupa tuh. Pasti mereka masih akan terus ingat dan rasa takut itu pun masih ada, masih deg-degan kalau ingat masa-masa itu. Kebangkitan Yesus menunjukkan bahwa Yesus dapat membuat hal yang sudah mati hidup kembali. Dan sesuatu yang sudah hancur menjadi baru, menjadi utuh kembali. Hari itu teman-teman, para murid akhirnya menyadari bahwa wah janji Tuhan itu benar. Wah kalau dikatakan bahwa dia akan bangkit berarti dia benar-benar bangkit. Itu bukan cuma sekedar kata-kata menghibur saja. Bukan cuma sekedar tenang aja, everything gonna be okay. Teman-teman mungkin manusia bisa mengatakan gak apa-apa nanti pasti kamu akan bisa menghadapinya. Everything gonna be alright. Sebenarnya teman-teman, waktu Tuhan ngomong, dia sedang mengatakan bahwa dalam aku, dalam Yesus kamu punya pengharapan. Apa yang terjadi tidak akan terhapus begitu saja. Bukan berarti kalau Yesus bangkit artinya Yesus tidak pernah mati. Teman-teman, waktu Yesus bangkit tidak berarti bahwa kematian dan kehancuran itu gak pernah terjadi. Kematian terjadi, kehancuran tubuh Kristus pun terjadi. Waktu dia disiksa sampai tubuhnya tercabik-cabik, semua terjadi. Dan saat itu pun teman-teman Yesus melihat teman mereka benar-benar mengalami penderitaan yang sangat parah. Dibunuh dengan cara yang sangat-sangat parah. Bisa kita bayangkan kalau kita melihat ada seorang yang kita sayangi disiksa. Pasti kita akan merasa sakit juga ya. Kita akan susah melupakannya. Dan juga ada beberapa dari mereka yang kita udah pelajari dari minggu-minggu sebelumnya. Ada Yudas, ada Petrus yang mengkhianati Yesus. Dan bahkan saling mengkhianati satu sama lain. Mereka sangat takut jangan-jangan hidup mereka juga akan habis, akan hancur. Akhirnya mereka bersembunyi. Mereka penuh dengan ketakutan dan mereka lupa akan janji bahwa Yesus bangkit. Mereka ngumpet teman-teman. Dan teman-teman Yesus yang berhasil selamat, yang berhasil melewati masa-masa kematian Yesus ini, mereka dipenuhi ketakutan. Dan mereka dipenuhi dengan rasa-rasa trauma. Mereka punya pengalaman yang traumatik. Teman-teman pernah gak kamu ngalamin yang namanya trauma? Pernah gak kamu ngalamin yang namanya kejadian yang membuat kamu takut akan sesuatu? Takut gelap mungkin, takut ketinggian mungkin, takut air mungkin karena pernah tenggelam. Takut akan makanan tertentu atau minuman tertentu. Teman-teman, murid Yesus pun adalah manusia biasa. Mereka mengalami pengalaman yang traumatik. Melihat sahabat mereka, guru mereka, Tuhan mereka disiksa di depan mata mereka. Kita lihat ayat 19. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu. Artinya itu adalah hari yang sama dengan hari ketika Maria menemukan kubur itu kosong. Dan murid-murid berada di suatu tempat dengan pintu-pintu terkunci karena mereka takut kepada para pemuka Yahudi. Datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Kira-kira gimana perasaan kalian guys kalau tiba-tiba kamu lagi dalam satu ruangan dan kamu pikir teman kamu ini udah gak ada. Teman kamu ini sudah dikubur. Tahu-tahu dia ada di tengah-tengah kamu. Pasti bukan sesuatu yang kayak, wah akhirnya datang juga. Bukan ya, tapi kaget. Pertamanya kaget dulu. Lalu ayat yang ke-20, mungkin mereka semua kaget dan gak percaya. Mungkin, ada apa ini? Gimana ini? Ayat ke-20, sesudah berkata demikian, Yesus memperlihatkan tangan dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, sekarang aku juga mengutus kamu. Sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus.
Seluruh ayat ini diambil dari Alkitab Terjemahan Baru edisi kedua. Teman-teman, do you see what Jesus did? Apa yang Yesus lakukan kepada para teman-temannya? Ada hal-hal yang penting yang perlu kita ketahui. Kalaupun kita tahu bahwa Yesus bangkit, tapi ada hal yang sangat penting, hal yang sangat personal yang Yesus lakukan kepada teman-teman mereka. Waktu teman-teman mereka sedang merasa lost, merasa gak punya pengharapan lagi, udah hopeless banget. Yesus langsung datang kepada mereka. Dia tidak pakai kode, dia tidak bersembunyi, tapi Yesus langsung datang kepada mereka. Bahkan dia nggak pakai nunggu untuk mereka buka pintu. Ingat, waktu itu mereka sedang sembunyi dalam sebuah ruangan tertutup. Semua pintu ditutup, semua jendela dikunci. Pokoknya nggak ada akses. Dan hari itu Tuhan Yesus langsung datang masuk. Dia tahu bahwa wah kasihan banget nih teman-teman gue lagi sangat-sangat panik dan ketakutan. Teman-teman, sama juga waktu kamu dalam keadaan yang mendesak. Tuhan gak bakal nunggu-nunggu, Tuhan gak bakal nyuruh kamu ikutin semua rutinitas keagamaan. Dia akan langsung muncul, dia akan langsung ada buat kamu ketika kamu membutuhkannya. Waktu kamu lagi dalam fear, waktu kamu lagi dalam pain, Yesus ada buat kamu. Itulah makna Paskah yang sesungguhnya. Ketika murid Yesus sedang dalam keadaan yang takut dan dalam keadaan yang terluka, kata pertamanya yang Yesus katakan kepada mereka adalah peace be with you. Damai sejahtera besertamu. Ini bukan cara yang cool banget buat bilang hello, saya bangun lagi, saya bangkit lagi. Ini bukan satu kata-kata buat cuma bilang hi, I'm here. Gak cuma sekedar bilang halo doang. Tapi ini adalah satu kata-kata penguatan. Satu kata-kata pengharapan bahwa mereka akan dapat damai lagi. Kalau damai mereka kemarin-kemarin ini sudah hilang. Damai mereka seperti dicuri, seperti diambil. Tuhan Yesus mengatakan bahwa damai sejahtera besertamu. Kamu akan punya damai selamanya, seterusnya. Dan hari itu Yesus mengatakan bahwa nih aku ada di sini. Dan selama ada aku, kamu akan punya damai. Lalu setelah itu apa yang Yesus lakukan? Dia menunjukkan bekas luka di tangannya. Dia menunjukkan luka di lambungnya. Dia bilang bahwa ini, this is the real me. Ini beneran loh. Ini bukan bercandaan loh. Aku gak nyamar, bukan. Tapi ini aku Yesus. Aku sudah mengalami semua proses itu. Dan hari ini aku menang. Tuhan Yesus gak marah ketika mereka gak percaya. Ketika mereka ragu-ragu, Tuhan gak marah. Sama juga waktu kamu ragu-ragu sama Tuhan. Waktu kamu pikir Tuhan ada gak sih buat aku? Tuhan sayang gak sih sama aku? Sebenarnya Tuhan peduli gak sih sama aku? Kalau Tuhan peduli, kenapa begini? Kenapa begitu? Ada begitu banyak keraguan yang suka muncul dalam hati dan pemikiran kita. Pada saat kita berbicara seperti itu, Tuhan Yesus tidak marah. Tuhan Yesus tidak akan mengatakan bahwa dasar kamu susah percaya. Tuhan gak akan bilang, kan udah dibilangin begini. Bahkan pada para muridnya yang gak percaya pada Yesus, Yesus mengatakan dengan lembut, dengan sabar, Yesus membantu mereka untuk percaya bahwa kabar baik yang mereka dengar itu adalah kabar yang benar-benar terjadi. Dan kabar yang nyata bahwa Yesus sungguh-sungguh bangkit. Ada hal yang luar biasa, ada hal yang tidak bisa dilakukan oleh manusia biasa. Yesus bilang bahwa saya memberikan kamu Roh Kudus, saya memberikan kamu Rohku sendiri. Aku berjanji bahwa Roh Kudus tidak akan pernah meninggalkan kamu. Akan selalu bersama-sama dengan kamu. Dia adalah penolongmu. Dia adalah gurumu. Dia adalah comforter. Orang sosok yang akan membuat kamu merasa tenang, nyaman di saat kondisi sedang penuh dengan kegalauan. Teman-teman, semua yang Tuhan janjikan, semuanya adalah hal-hal yang pasti terjadi. Walaupun kadang-kadang kita sulit percaya. Ada sesuatu yang Tuhan berikan kepada para murid. Something that would help them untuk mengerti. Kalau kadang-kadang mereka gak ngerti. Ini maksudnya gimana sih Yesus kalau bangkit? Terus apakah dia akan jadi manusia lagi? Apakah akan bareng-bareng sama kita lagi? Enggak. Yesus bilang bahwa aku mengembusi kamu dengan Roh Kudus. Nih aku kasih yang lebih keren nih. Roh Kudus yang ada buat setiap kamu. Roh Kudus yang akan membantu kamu untuk menghadapi semua hal dalam hidup kamu. Yesus janji bahwa dia akan memberikan kamu rohnya yang akan selalu ada bersama-sama dengan kamu. Teman-teman, apa yang kita lihat dari cerita ini?
ada hal-hal yang Tuhan Yesus lakukan. Dia bukanlah Tuhan yang punya banyak aturan yang harus ditepati. Dia punya yang namanya the rule of love. Waktu dia mati di atas kayu salib, waktu dia bangkit kembali, yang dia utamakan hanya satu, yaitu relasi. Apa saja rule of love itu? Yang pertama, peace and mercy. Ada damai sejahtera dan anugerah. Damai sejahtera dan anugerah itu berjalan bersama-sama. Kalau kita jalan hanya dengan peraturan, maka kita akan pusing sendiri, kita akan capek sendiri, kita akan merasa bersalah kalau kita nggak menepati sesuatu. Kita akan jadi penuh dengan judgement pada orang lain. Wah, si ini nggak ngelakuin ini, si itu nggak ngelakuin ini. Padahal yang Tuhan berikan, ketika dia mati di kayu salib, dia berikan damai sejahtera untuk kalian semua. Dia bilang bahwa peace be with you, damai sejahtera beserta dengan kamu. Damai sejahtera itu dijanjikan Tuhan untuk setiap kegiatan kita, untuk setiap hari-hari kita. Tuhan gak bilang bahwa kalau kamu lagi ngelakuin pelayanan di gereja, maka ada damai. Kalau kamu lagi dalam keadaan yang rohani, maka ada damai. No, bagi Tuhan, damai itu ada untuk sepanjang waktu kita, untuk setiap kegiatan kita. Dan bagi Tuhan, jangan pernah kita mengatakan bahwa damai itu kita miliki karena perbuatan baik kita. Peace and mercy. Damai sejahtera kita peroleh karena ada anugerah Tuhan. Teman-teman, hari ini apakah engkau sedang mengalami yang namanya galau, yang namanya gelisah, yang namanya anxiety, stress, over everything, over all of our negative emotion. Di atas semua hal yang negatif yang kita alami, ada damai dan anugerah Tuhan untuk kita semua. Itulah kabar baiknya dari salib Kristus. Karena bagi Tuhan, relationship is over religion. Bagi Tuhan, hubungan itu jauh lebih penting dibanding agama, dibanding kegiatan rohani. Relasi dengan Tuhan adalah yang nomor satu. Itulah rule of the cross, rule of love. Itulah yang Tuhan inginkan. Bukan kesibukan kita, tapi waktu kita buat Tuhan. Yang kedua, the second rule of love is reconnecting relationship. Tuhan melakukan segala sesuatu, semua yang dilakukan adalah untuk mengkoneksikan kita lagi, untuk memulihkan hubungan kita lagi dengan Tuhan dan dengan sesama. Apakah ada hubungan yang jauh dengan Tuhan? Apakah ada hubungan kamu yang udah gak pernah lagi ngobrol sama Tuhan? Udah gak tahu deh kamu jalan sendiri, Tuhan juga gak tahu di mana. Teman-teman, di masa Paskah ini, di hari Paskah ini ada kebangkitan akan hubungan kamu dengan Tuhan. Ada kebangkitan antara hubungan kita dengan Tuhan yang mungkin sudah lama hilang, udah lama mati. Tuhan katakan bahwa bangkit dalam nama Tuhan Yesus. Ada hubungan yang terkoneksi kembali. Jangan pernah menggantikan relasi dengan kegiatan keagamaan. Jangan pernah berpikir bahwa, wah saya lupa untuk ngelakuin ini. Saya lupa untuk melakukan tugas-tugas ini. Pasti Tuhan marah sama saya. Pasti Tuhan jadinya gak akan sayang lagi sama saya. Wah saya lupa saat teduh, wah saya lupa ini. Teman-teman, bagi Tuhan kegiatan rutinitas itu bukanlah yang utama. Yang utama adalah waktu kamu mengasihi Tuhan, waktu kamu mengutamakan Tuhan dan pengen ngobrol sama Tuhan. Itulah yang utama. Waktu kita mengatakan bahwa Tuhan engkau yang utama, aku lakuin ini buat Tuhan. Aku sekolah buat Tuhan, aku kuliah buat Tuhan. Aku cari part-time, kerja sampingan buat Tuhan. Aku taat pada orang tuaku, pada Tuhan. Aku pindah ke kampus ini, aku memilih kampus itu. Aku bergaul dengan grup ini, dengan teman-teman yang ini. Itu karena Tuhan. If you do everything for God, because of your love for God, that's enough. Itu adalah hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Yaitu lakuin semuanya dengan dasar kasih kepada Tuhan. Waktu kita lupa akan salib Kristus, waktu kita lupa akan kasih kepada Tuhan dan kita sibuk lakuin hal-hal yang benar. Wah, kita lakuin semua kegiatan kita dengan sibuk sampai kita bilang, Tuhan sorry ya saya sibuk. Sorry ya saya gak ada waktu buat saat teduh. Saya gak ada waktu buat worship, buat menyembah Tuhan, saya gak ada waktu. Saat itu juga kegiatan keagamaan kita menjadi tidak ada kekuasaannya. There is no power without cross. There is no power without Christ. Tanpa Yesus, tanpa kuasa salibnya, semua kegiatan baik kita jadi tidak ada isinya. Karena sebetulnya isinya yang jadi poin intinya adalah relasi intim kita dengan Tuhan Yesus. So, reconnecting relationship is the rule of the love, the rule of the cross. Itu yang Yesus pengen kita lakuin.
Jangan tentukan siapa dirimu, jangan nilai siapa dirimu berdasarkan apa yang kamu kerjakan. Jangan nilai seberapa bagusnya atau seberapa hebatnya dirimu dengan berapa banyak jabatan yang kamu punya di sekolah, di kampus, di organisasi, di pelayanan. Jangan teman-teman, karena yang namanya jabatan, yang namanya tugas-tugas itu akan berlalu pada waktunya. Tapi nilai dirimu berdasarkan hubunganmu dengan Tuhan, berdasarkan keakrabanmu dengan Tuhan. Karena relasimu dengan Tuhan, itulah yang akan berlangsung selamanya. Itu yang akan kita bawa sampai pada akhirnya. Dan itulah kenapa Yesus mati di kayu salib dan bangkit yang kita rayakan pada hari ini. It's all about relationship. Yang ketiga, Holy Spirit companionship. Waktu Tuhan Yesus mengatakan bahwa aku mengembusi engkau dengan Roh Kudus. Itu dia katakan sebelum dia naik lagi ke surga. Teman-teman, Yesus mau agar kamu melangkah bukan dengan kekuatanmu sendiri. Yesus tahu bahwa kita gak akan pernah sanggup melangkah sendirian. Kita gak akan pernah sanggup untuk menghadapi semua yang ada dalam dunia ini tanpa Roh Kudus. Kita gak akan pernah bisa. Ada persahabatan dengan Roh Kudus yang Yesus ingin tawarkan untuk setiap kita. Ada persahabatan dengan Dia yang akan membuat kita merasa tenang, membuat kita merasa yakin. Dan ada jaminan bahwa apapun yang kita kerjakan akan diberi tuntunan. Siapa di sini yang pengen punya sahabat dalam segala kegiatan, sahabat dalam setiap season kehidupan? Saya yakin semua sebenarnya merindukan persahabatan yang erat dengan Roh Kudus. Dan ya kita butuh teman-teman. We need that, we need Holy Spirit companionship. Tanpa persahabatan dengan Roh Kudus, maka kita akan gampang lelah, kita akan gampang menyerah, kita akan gampang mengatakan bahwa udahlah sudah percumalah saya ngelakuin ini semua. Kayaknya saya gak mampu, saya gak sanggup. Teman-teman, waktu kamu merasa gak mampu, gak sanggup, stop berjalan sendirian. Tapi kembalilah kepada salib, back to the cross, kembali kepada salib Kristus. Karena waktu salib itu dimenangkan oleh Tuhan. Waktu kematian itu dimenangkan oleh Tuhan. Waktu Yesus mengalahkan kematian, Dia memberikan Roh Kudus untuk membuat kita mampu melangkah. Bukan cuma melangkah terseok-seok, terseret-seret, bukan. Tapi melangkah dengan penuh semangat, dengan penuh kemenangan, dengan penuh keyakinan, dengan pandangan yang penuh iman. Bukan dengan pandangan positif, tapi dengan penuh iman. Iman dengan positivity itu beda teman-teman. Kalau positivity itu kekuatan manusia berusaha melihat sesuatu dengan positif. Tapi Yesus mau memberikan sesuatu yang bukan berdasarkan apa kata manusia. Tapi apa kata firman Tuhan. Read your Bible, baca firman Tuhan, kamu akan dikuatkan. Teman-teman, ada sebuah ilustrasi, ada sebuah cerita. Satu orang siswa, dia mengerjakan tugas sekolah. Dia mengerjakan, let's say, dia harus mengerjakan tesis. Dia punya tugas akhir. Kalau zaman sekarang, kelas 12 pun harus mengerjakan karya tulis. Bukan hanya anak mahasiswa. Teman-teman, either ini anak mahasiswa, either ini anak kelas 12. Kalian pasti relate banget sama yang namanya tesis. Sama apa yang namanya skripsi dengan karya tulis. Betul ya teman-teman ya? Suatu hari, siswa ini mengerjakan satu tesis dengan topik yang sangat ajaib. Dengan topik yang sangat luar biasa. Dia mengerjakannya, dia research, dia berusaha untuk mencari bahan dengan sangat luar biasa. Dia berusaha melakukan yang terbaik. Dia mencari contoh, dia mengambil catatan kaki dari mana-mana. Dia membuat semuanya dengan sangat luar biasa. Lalu dia memberikan papernya, dia memberikan tugasnya kepada sang guru, kepada sang dosen. Dia berikan, Pak, ini tugasnya. Bu, ini tugasnya. Lalu pengajar tersebut, dosen tersebut mengatakan bahwa, waduh, tugasmu bagus sekali. Ini adalah cara mengerjakan yang sangat luar biasa. Keren banget. Tapi maaf, lalu dia diberikan nilai 0. Ada nilai 0 besar dengan warna merah. Lalu gurunya berkata, kamu mengerjakan dengan benar, dengan baik, tapi salah topik. Ini bukan topik yang diminta oleh sekolah. Jadi maaf, walaupun kamu ngerjain sampai begadang siang dan malam, walaupun kamu ambil research dari mana-mana, tapi ini bukan topik yang diminta oleh sekolah. Maka kamu mendapatkan nilai 0. Wah, padahal udah kerja keras ya. Lalu anak ini stres, siswa ini stres, padahal saya udah kerja keras, saya udah cari dari sana, dari sini. Lalu gurunya bilang, tapi topiknya salah. Jadi mohon maaf.
saya nggak bisa memberikan kamu nilai lebih daripada ini. Karena kamu sebetulnya tidak sedang mengerjakan apa-apa. Dari cerita ini, apakah anak ini tidak kerja keras? Tentu dia kerja keras banget. Apakah siswa ini nggak niat? Oh, dia niat banget. Apakah anak ini bermalas-malasan? Nggak malas-malasan. Tapi dia mengerjakan hal yang salah. Jadi dia nggak dapat nilai. Nah, hal yang sama pun berlaku untuk kita semua. Waktu kita kerja keras bagi Tuhan, kita pikir, wah gue pelayanan nih mati-matian buat Tuhan nih. Wah gue ngelakuin ini semuanya buat Tuhan nih. Kita pikir kita ngelakuin semua hal, kesibukan kita untuk Tuhan. Kita berusaha ngelakuin hal-hal yang membuat Tuhan senang. Padahal bagi Tuhan yang paling utama adalah spend time with Jesus. Diam di bawah kaki Yesus, mendengarkan apa yang jadi isi hatinya, mengambil waktu untuk mendengarkan apa yang menjadi pemikiran Tuhan, mengambil waktu untuk kita cerita kepada Tuhan. Bagi Tuhan, intimacy with God is number one. Bagi Tuhan, relationship is over all the hard work that we are going to do. Semua kerja keras kita itu bagus. Itu adalah hal yang penting, tapi bagi Tuhan relasi adalah hal yang terpenting. Dan hari ini ada damai sejahtera buat teman-teman yang mungkin lagi kelelahan. Ada damai sejahtera buat teman-teman yang mungkin sedang mau menyerah. Tuhan mengatakan bahwa kalau kamu kecapean, kalau kamu ngalamin yang namanya stagnansi dalam kerohanian. Kok rohani saya kok gini-gini aja, kok rohani saya gak ada peningkatan. Mungkin kamu sedang mengerjakan tugas dengan topik yang salah. Mungkin kamu sedang mengerjakan wrong assignment. Walaupun kamu mengerjakan a good things, tapi kamu lagi mengerjakan tugas yang salah. Back to the cross, kembali kepada salib, kembali kepada makna salib. Karena makna salib itulah, relasi yang dipulihkan itulah yang menjadi nomor satu bagi Tuhan. Jangan sampai kita malah melupakan Yesusnya dan kita malah mengutamakan kerjaannya atau kegiatannya. Karena bagi Tuhan, kerjaan, kegiatan, tugas kita mau melakukannya dengan cara yang seperti apapun, bagi Tuhan yang paling penting adalah alasan di balik itu semua. Let's do everything with love for God, not for fear of people. Bukan karena aduh gue takut dimarahin nih jadi gue ngelakuin ini. Aduh gue takut nanti jadi dosa nih. Bukan teman-teman, bukan karena takut jadi dosa, bukan karena takut sama orang, bukan karena hal-hal yang manusiawi, tapi karena kita mengasihi Tuhan. Mari kita kembali kepada alasan sesungguhnya. Kalau hari ini alasan-alasan kita sudah bukan lagi karena mengasihi Tuhan, let's go back to the cross. Kembali kepada salib. Pandang lagi ke salib Kristus. Salib yang membawa kita kepada damai sejahtera. Kepada hubungan yang dipulihkan. Ada reconnecting relationship. Dan kepada empowerment of Holy Spirit. With Jesus, this isn't a false hope. Bersama Yesus, tidak ada harapan yang sia-sia. Tidak ada harapan yang palsu. Gak ada yang namanya PHP. Karena bersama Tuhan, Dia akan memberikan janji yang akan Dia tepati. Semua akan Dia tepati pada waktunya. Pada momen yang memang sudah disiapkan oleh Tuhan. With Jesus, it's not about toxic positivity. It's not about positive mind of people. Bersama Yesus bukan mengenai, oh ya saya mau berpikir positif. Bukan teman-teman, bukan berarti semua hal itu kita lihat bahwa oh gak apa-apa nanti juga baik lagi. Bukan begitu teman-teman. Tapi bagi Yesus, Tuhan mau untuk memberikan kita harapan yang baru dan jalan keluar bersama Tuhan. Jalan keluar, waktu semua yang kita harapkan itu berjatuhan. Waktu semua yang kita pikir, wah dia sahabat gua, wah kita mau begini mau begitu tapi berantakan. Bagi Tuhan bukan berpikir bahwa ya gak apa-apa lah nanti juga semuanya baik-baik lagi. Bukan menutupi hal yang salah, bukan menutupi sakit hati kita, bukan. Tapi justru menghadapinya bersama dengan Yesus. Mengatakan bahwa ya saya mengakui bahwa hal ini menyakiti saya. Saya mengakui bahwa hal ini membuat saya merasa sulit, membuat saya trauma. Tapi saya mau menang bersama dengan Tuhan Yesus. With Jesus is the kind of hope that acknowledge our pain is real. Teman-teman, Tuhan gak pengen kita ini pura-pura gak tahu atas pain yang kita alami, atas rasa sakit yang kita alami. Tuhan Yesus gak mengajari kita untuk mengatakan bahwa udahlah pura-pura gak tahu aja, udahlah lupain aja, maafin aja. Gak usah kayak gitu teman-teman, it's okay. Tuhan katakan bahwa I know your pain is real, I know your struggle is real. Tapi hari ini yuk kita hadapi bersama-sama karena Yesus telah menang di atas kayu salib, maka kamu pun akan menang. Rasa sakitmu akan Tuhan pulihkan.
Bukan pura-pura lupa, bukan pura-pura gak kelihatan, tapi akui dan minta Tuhan memulihkan, menyembuhkan. One day, rasa sakitmu yang disembuhkan Tuhan akan menjadi kesaksian kamu bagi orang-orang di sekitar kamu. One day, semua yang kamu alami, your test will be your testimony. Semua yang kamu alami yang menjadi ujian hidupmu akan menjadi kesaksian dan akan memenangkan banyak orang. Membuat orang lain pun merasa diberkati, dimenangkan kehidupannya karena cerita-cerita kamu. Hari ini, apakah yang menjadi makna Paskah buat kamu semua? Teman-teman, biarkan salib itu menjadi salib yang hidup dalam hidupmu. Kembali kepada salib Kristus. Kembali kepada relasi kepada Tuhan. Kembali minta ada kepenuhan Roh Kudus yang memenuhi setiap kalian. Sehingga kamu bisa berjalan dengan kekuatan yang daripada Roh Kudus. With the power of Holy Spirit. Saya mau tantang kalian untuk menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan yang kedua, untuk menerima Roh Kudus. Menerima baptisan Roh Kudus. Dan menerima pengaktifan karena Roh Kudus dalam hidup setiap kalian. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami minta agar kuasa Roh-Mu memenuhi setiap kami. Dan kami rindu bagi setiap teman-teman yang hari ini mengalami struggle, mengalami masalah-masalah yang saat ini tidak ada jalan keluar. Kami bisa menghadapinya bersama-sama dengan Yesus. Bagi teman-teman yang saat ini menerima Tuhan Yesus, saya mau tantang kalian, hari ini adalah hari yang tepat untuk menerima Dia sebagai Tuhanmu dan Juru Selamatmu. Kalau kamu mau menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saya mau ajak kalian ikuti saya berdoa. Tuhan Yesus, saya mengakui saya orang berdosa. Saya perlu Engkau untuk menyelamatkan saya. Selamatkan saya Tuhan. Bantu saya Tuhan. Bantu saya menghadapi setiap permasalahan. Bantu saya bangkit dari keterpurukan. Bantu saya sembuh dari segala luka hati ini. Bantu saya untuk mengampuni orang-orang yang bersalah kepada saya. Saya menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan Raja dalam hidup saya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Dan hari ini saya mau ajak teman-teman, kalau kamu mau menerima Roh Kudus untuk aktif dalam hidupmu, kamu mau menerima ada Holy Spirit companionship dalam hidupmu, saya mau ajak kalian untuk letakkan tanganmu di dada dan berdoa. Tuhan Yesus, aku minta hari ini, hadirlah dalam hidupku, Roh Kudus hadirlah dalam hidupku, aku minta Engkau untuk membaptis aku dengan Roh-Mu. Aku minta Engkau untuk membaptis aku dengan kuasa-Mu. Hari ini aku berdoa Tuhan, setiap teman-teman yang meletakkan tangan mereka di dada, mereka mengalami baptisan Roh Kudus, mereka mengalami kepenuhan Roh Kudus, ada pengaktifan akan karunia-karunia Roh Kudus dalam kehidupan mereka. Sehingga stagnansi yang mereka alami akan berhenti sampai sini. Mulai hari ini ada breakthrough dalam kehidupan rohani mereka, ada breakthrough dalam kehidupan sehari-hari mereka, ada breakthrough dalam hubungan mereka dengan Tuhan dan dengan relasi dengan sesama. Ada breakthrough antara relasi orang tua dengan anak, ada breakthrough antara relasi persahabatan, ada breakthrough yang Tuhan berikan ketika Engkau mati di kayu salib. Kami terima semua kuasa Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus dan kami mau berjalan dengan kuasa-Mu. Hari ini jemaat Allah, terimalah berkat Allah dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Biar berkat Allah yang menjadikan engkau berhasil, kematian dan kebangkitan Kristus, itu yang kau bawa kemanapun kau pergi, apapun yang kau hadapi, kau akan menghadapi keberhasilan demi keberhasilan, dan semuanya akan mendatangkan kebaikan bagi dirimu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Teman-teman, kalau kamu masih mau share, perlu ada hal-hal didoakan, kamu bisa scan QR code di bawah ini. Ada pendoa yang siap untuk mendoakan kalian. So, happy Easter, God bless you. Hai, namaku Gladys. Sekarang aku ada di kelas 11. Banyak orang bilang masa SMA adalah masa yang menyenangkan. Tapi rasa definisi itu jauh berbeda dengan apa yang aku rasain. Jangankan menyenangkan, setiap hariku dipenuhi dengan rasa insecure, gak pede dengan kemampuanku sendiri, sering ngerasa gagal, dan ngerasa semua yang Tuhan percayain ke aku seperti gak bisa aku lakuin dengan benar. Awalnya aku kira ini hal biasa yang semua orang akan lalui. Sampai di satu titik, aku ngerasa sangat gagal karena nilai ulangan sekolah yang kurang bagus. Padahal aku udah belajar mati-matian, berharap akan mengerti pelajarannya, dan mendapatkan nilai bagus. Aku tahu gak semua ekspektasi dapat tercapai. Tapi aku lihat teman-teman aku yang belajarnya biasa aja, no effort, mereka tetap dapat nilai yang bagus. Di sini aku ngerasa nggak adil, kecewa dan kesel sama diri sendiri. Kenapa nggak bisa kayak orang lain yang setidaknya berhasil dalam satu hal? Satu hari ketika aku lagi berdoa bersama pelayan-pelayan lain, Kak Sheryl ngedoain aku.
Kak Sheryl bilang kalau jangan pernah kamu mikir gak berharga, gak bisa apa-apa, cuma bisa ngelakuin hal-hal kecil. Tuhan lihat semua hal-hal kecil yang kamu lakuin. Maybe di saat kamu ngelakuin hal-hal itu, gak akan terlalu berdampak untuk diri kamu sendiri. Tapi hal itu meaningful buat orang-orang di sekitar kamu. Tuhan gak minta kamu langsung ngelakuin hal-hal besar untuk menolong orang lain, tapi step by step. Dimulai dari hal-hal kecil yang mungkin orang-orang gak akan kepikiran, tapi bisa jadi berkat buat mereka yang membutuhkan. Kak Sheryl juga bilang, kalau kamu tuh kayak mutiara di dalam laut. Walaupun ada di bawah, tapi dicari banyak orang. Bersinar dan juga berharga. Kamu gak perlu ngasih tunjuk ke semua orang kalau kamu ada, tapi mereka sendiri yang bakalan cari kamu. So, jangan takut tentang masa depanmu, karena dari sebelum kamu lahir pun, Tuhan udah sediain rencana dan masa depan yang sangat indah. Yang kamu perlu lakuin adalah melekat dengan Sang Pencipta. Hal ini juga align dengan apa yang aku dapetin waktu aku datang ke Vision Night. Hari itu aku dapat peneguhan dari Tuhan kalau ternyata ada banyak banget blessing yang udah aku alamin. Aku disadarin kalau selama ini udah ada banyak hal yang Tuhan percayain ke aku. Jadi head usher, panitia acara, cell leader, hospitality, ketua acara next level, dan saat ini aku dipercaya untuk menjadi ketua umum Paskah Youth. Dari sini aku belajar untuk stop bandingin diri sama orang lain. Karena Tuhan punya rencana yang besar buat aku, dan aku gak perlu takut gagal. Serahin aja semuanya sama Tuhan, karena Tuhan gak mungkin ngasih masalah di luar dari kemampuan aku. Sejak hari itu, aku juga berkomitmen untuk tetap lakuin bagian aku yang terbaik. Belajar dengan benar, dan sisanya serahin aja sama Tuhan. So aku yakin Tuhan bakal selalu ada bareng-bareng sama aku. Haleluya. Mari sama-sama kita bersukacita hari ini karena Tuhan kita luar biasa. Mari sama-sama kita nyanyikan. Sungguh nyata. Indahnya pelangi, seterangnya mentari. Namun kau yang terindah. Hanya kau yang termegah. Walau badai menghadang dan bumi pun bergoncang, namun kau kan setia menjagaku selamanya. Katakan sungguh nyata, nyata kasihku di sepanjang hidupku. Dengan darahmu kau tebus dosaku. Sungguh nyata, nyata kasihmu di sepanjang hidupku. Tetap hatiku hanya untukmu. Kita nyanyikan yang lebih semangat lagi. Walau badai menghadang, walau badai menghadang, dan bumi pun bergoncang, namun kau kan setia menjagaku selamanya. Sungguh nyata kasihmu di sepanjang hidupku. Dengan darahmu kau tebus dosaku. Sungguh nyata, nyata kasihmu di sepanjang hidupku. Sebab hatiku hanyalah untukmu. Sepanjang hidupku, dengan darahmu kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasihmu di sepanjang hidupku. Sebab hatiku hanyalah
sepanjang hidupku. Dengan darahmu kau tebus dosaku. Nyata kasihmu di sepanjang hidupku. Segenap hatiku hanyalah untukmu. Segenap hatiku hanyalah untukmu.